Benar-benar sampai itu kan orang tua posisinya lagi kerja juga kan ya. Hari Senin kan, ngurus hari Senin tuh. Nah, itu sampai cuti gitu buat ngurusin itu doang. Kayaknya lebih membutuhkan teman-teman aku yang satu ini nih, yang lain-lainnya yang wawancara sama aku itu, selain diri aku sendiri gitu kan. Oke, selamat datang buat Bang. Mas apa Bang nih? Bang aja kali ya. Bang Mando dan Bang Rafif. Nah, selamat datang di podcast Batik, podcast bareng Matik di edisi kedua, edisi bulan April. Nah, khusus edisi ini, bulan April, Himatika nggak sendiri, ada dari Kementerian Advokasi dari BMKMI Pak Unsur. Halo Chris. Nah, boleh perkenalan dulu mungkin Bang? Perkenalan dikit ya. Siapa dulu nih? Bang Mando dulu aja nggak apa-apa. Oke. Ini aku kamu kali ya, biar lebih formal. Oke, aku kamu siap. Perkenalkan, nama aku Romando Antonius, biasa dipanggil Mando. Aku dari Matematika 2019, asal Depok, lahir 17 Januari 2001. Lengkap. Kalau Mas Rafif, Bang Rafif. Lengkap banget sih Mando ya. Ya biasa. Ya udah kenalin. Nama saya Rafif Ali dari Matematika 2018. Biasanya dipanggil Rafif. Asalnya dari Bekasi. Ini mudaan aku daripada Mando nih. Aku lahir 2 Februari 2001. Wih. Iya bener. Oke, sebelumnya gimana nih kabarnya nih Bang Mando? Alhamdulillah baik banget nih. Alhamdulillah. UTS gimana Bang Mando? Aduh, lancar. UTS jangan ditanya lah ya. Lancar. Bisa lah. Oke. Semua ilmu yang sudah aku pelajari di sebelum UTS sudah aku terapkan saat UTS. Wih, udah banyak mempersiapkan. Kagak semuanya. Oke, makasih Bang Mando. Bang Rafif gimana nih Bang Rafif? Kabarnya? Halo Chris. Alhamdulillah sehat banget ini. Oke. UTS gimana Bang? Lancar kan? Lancar banget, lancar. Banyak lancar lah Bang Rafif. Puasa lancar Bang? Puasa alhamdulillah lancar banget. Alhamdulillah. Ya, jadi dari Bang Mando dan Bang Rafif ini adalah salah dua mahasiswa dari Matematika Unsur yang turut dibanggakan lah, turut diapresiasi. Dari sekian banyak pendaftar, jadi mereka berdua ini baru saja menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia. Dari sekian banyak yang mendaftar, yang ikut seleksi, 75 dari Unsur dan 2-nya dari jurusan Matematika. Ada Bang Mando dan Bang Rafif. Nah, sebelumnya dari saya Mak Kris dan dari kami semua lah warga Matematika mengucapkan selamat dan semangat buat Bang Mando dan Bang Rafif. Semoga kedepannya lebih mantap, lebih sukses. Betul banget. Mungkin langsung ke ini aja, langsung ke topiknya. Jadi kan udah jelas topiknya itu tentang beasiswa Bank Indonesia nih, yang baru aja didapetin dari Bang Mando sama Bang Rafif. Mungkin pertama biar enak dulu dari Bang Mando dan Bang Rafif nih. Gimana cara kalian gitu maksudnya memaknai arti beasiswa, terkhusus itu kan beasiswa BI itu. Gimana cara kalian kayak ngartiin itu, beasiswa itu apa sih? Kayak cara kalian memaknai beasiswa itulah. Ya, coba gue dulu kali ya. Aku dulu kali ya. Oke. Ya, kalau dari aku, menurut aku itu beasiswa itu suatu apresiasi, penghargaan bagi teman-teman yang berjuang dengan tujuan untuk meringankan beban orang tua gitu. Gitu. Jadi beasiswa ini merupakan bantuan yang diberikan kepada orang-orang tersebut, di mana orang-orang ini harus memiliki usaha dan niat dulu dari awalnya sebelum dia akhirnya mengapply suatu beasiswa. Itu menurut aku. Mungkin dari Mando bisa ada tambahan gitu. Ya, coba kalau dari Bang Mando. Kalau dari aku hampir sama sih, kayak beasiswa itu kayak tunjangan atau bantuan yang diberikan kepada mahasiswa ataupun pelajar, di mana bantuan dan itu untuk menunjang biaya pendidikan dari para pelajar ataupun mahasiswa itu sendiri gitu. Nah, ya
Ya, berarti beasiswa kan secara umumnya emang bentuk bantuan ya, bantuan dan apresiasi untuk para pelajar dan para mahasiswa yang sebenarnya berprestasi, mungkin halangannya entah itu ekonominya atau segala macamnya, makanya adalah beasiswa. Oke. Lanjut ya Bang. Motivasi Bang Mando sama Bang Rapip ini waktu awal buat ikut seleksi Bank Indonesia itu apa tuh? Bang, bisa diceritain kali? Kalau dari aku sih motivasinya yang pasti bantuannya ya, karena aku pengen ngincer dana bantuannya supaya bisa bantu dalam hal dana dana kuliah gitu. Jadi bisa bantu orang tua juga, meringankan beban orang tua. Itu motivasi pertama aku sih. Terus motivasi lainnya juga kan kalau kita ikut beasiswa kan secara tidak langsung kita bakal menyantumkan beasiswa itu nanti di CV gitu kan. Itu menjadi ini juga jadi sebuah kebanggaan juga dan jadi mungkin jadi tolak ukur juga nanti buat karir ke depannya. Kalau dari aku gitu sih. Oke. Kalau dari Bang Rapid gimana nih? Kalau dari aku ya motivasi buat nyari beasiswa, buat itu beasiswa tuh sebenarnya kan hampir mirip sama yang yang dibilang Mando tadi. Kalau aku sendiri itu emang dari awal masuk ke universitas itu aku punya target aku harus dapat beasiswa gitu. Jadi ada beasiswa apa yang terbuka yang diinfoin oleh BEM MIPA, oleh Advokes Manyang khususnya. Nah, itu aku tanya-tanya ke advonya dan aku usahain buat daftar langsung gitu. Jadi emang motivasi aku dari awal buat ikut beasiswa tuh dari awal sebelum masuk kuliah emang pengen dapat beasiswa dan tujuannya buat bantuin orang tua aku sendiri gitu. Jadi kalau dari dana yang aku punya, misalkan aku dapat beasiswa, nah ntar aku punya dana ini aku bisa bantu buat orang tua aku, misalkan lagi mau buka usaha, mau nambah modal gitu, kasih ke mereka, atau mungkin bisa untuk membantu kebutuhan ekonomi keluarga lainnya, atau mungkin juga bisa membantu buat pendidikan aku, buat beli laptop dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Itu buat motivasi aku di beasiswa sendiri, kayak gitu. Ya, jadi kita kan sebagai mahasiswa nggak melulu kita yang minta duit, kita yang minta apa-apa segala macam ke orang tua. Makanya mungkin ya itulah gunanya beasiswa kan ya. Selanjutnya kalau ini nih, alasan kenapa kalian ini Bang Mando dan Bang Rap ini milih beasiswa Bank Indonesia, atau emang udah sebenarnya banyak ikutin seleksi dari pihak lain, atau emang dari beasiswa Bank Indonesia ini ada hal khusus tersendiri gitu yang buat menarik, Jo? Alasan pertamanya apa? Alasan kenapa milih beasiswa ini? Oke, alasan utama ya kenapa milih beasiswa Bank Indonesia ya. Nggak bisa dibohongin bahwa tawaran dari Bank Indonesia itu buat nominal dari angka beasiswanya itu cukup lumayan ya, cukup lumayan tinggi dibandingkan lainnya. Setara dengan beasiswa Jarum juga. Malah kalau bisa dibilang lebih tinggi dari beasiswa bidik misi gitu kan, kalau aku bilang gitu kan. Jadi kenapa aku pengen dapat beasiswa BI, karena dari awal emang tujuannya itu nominalnya itu lumayan besar gitu kan, 1 juta per bulan dikasih selama 1 tahun gitu kan. Terus juga dari beasiswa-beasiswa yang lainnya, aku kan sempat juga daftar sebelum BI ini kan, daftar PPA. Nah, di PPA itu kita cuman dapat misalkan kita daftar, nah ntar daftar diterima, ntar tinggal dikirim doang uang binanya itu, uang sakunya itu. Nah, kalau di BI ini berbeda, karena di BI juga ada komunitasnya bagi penerima tersebut yang dinamakan dengan Gendi. Jadi motivasi yang lainnya itu adalah aku bisa belajar bareng, bertemu dengan teman-teman seunsut kan di fakultas lain untuk membangun relasi juga bersama mereka di Gendi ini. Itu sih dua tujuan dari aku kenapa milih beasiswa Bank Indonesia gitu. Gak jauh beda sama yang Jarum. Cuman Jarum tingkatnya lebih sulit karena dia ada tesnya lagi gitu kan, tes psikotes atau apa gitu. KCA lebih ngerti, dia akan dapat beasiswa Jarum. Kalau dari Bang Mando sendiri gimana, Bang? Kalau dari aku pribadi hampir sama sih kayak Bang Rapip, kayak ngelihat dari nominalnya itu langsung kayak wah gitu kan, dibanding beasiswa yang udah ada sebelumnya, nominalnya cukup besar gitu kan, bisa membantu banyak juga. Makanya aku tertarik untuk daftar beasiswa Bank Indonesia karena nominalnya yang cukup besar. Aku juga udah sempat ngikut seleksi beasiswa lain. Tapi saingannya kan seluruh Indonesia ya. Kalau beasiswa lain kayak beasiswa online yang
sering diinformasikan oleh Advokesma gitu-gitu kan, itu kan saingannya seluruh Indonesia. Kadang ada yang kadang 10.000, ada 20.000, padahal yang diambil cuma 40, 50 itu kan kemungkinan lolosnya itu juga kecil. Nah, kalau di Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia ini kan yang kemarin aku lihat tuh lebih besar gitu kan peluangnya. Dari matematika yang diambil 4 orang untuk fakultasnya. Nah, nanti diseleksi lagi lewat tahap wawancara. Nah, itu kan aku ngelihat peluang di situ, makanya aku ambil coba beasiswa Bank Indonesia karena peluangnya itu. Dan yang kedua juga tadi sama kayak Bang Rapip gitu kan, di beasiswa Bank Indonesia ini ada kayak wadah buat penerima beasiswanya gitu, Genbi itu. Nah, di situ aku mau coba terjun ke dalam Genbi itu dan aku mau coba mengasah diri aku di dalam Genbi itu gitu. Ya berarti alasannya emang dari nominal cukup ini ya, cukup membuat tertarik para mahasiswa gitu. Mungkin selanjutnya langsung ke ini aja, hal umum tentang beasiswa. Biasanya apa berkas atau kapan gitu keluarnya waktu beasiswa itu? Berkas ya, berkas beasiswa. Jadi kalau misalkan dari kan kita mahasiswa unsur ya, khususnya MIPA unsur gitu kan. Nah kalau dari saran aku tuh kalian boleh ikut beasiswa-beasiswa yang di luar kayak yang tadi Kamando bilang tuh buat beasiswa dari online gitu kan. Nah tapi itu emang benar peluangnya sangat kecil kan. Nah, kalau peluangnya sangat besar itu beasiswa yang dari yang kerjasama dengan pihak unsur, ada YPKA, BRI dan lain sebagainya, itu BI juga termasuk kan. Nah untuk berkasnya itu biasanya dari semua beasiswa itu yang terutama yang bekerja sama instansi unsur itu biasanya dia mencantumkan IPK. Jadi minimal IPK selama kalian bersemester itu minimal 3. Jadi kalau kalian memang niat buat menjadi beasiswa, usahain buat dari awal itu kalian targetin IPK kalian harus 3 gitu, minimalnya 3 gitu. Terus selain itu ada juga biasanya ada minimal semester, misalkan untuk beasiswa A yang boleh mengajukan untuk semester 3 ke atas, 3, 4, 5 dan seterusnya gitu. Terus ada juga surat rekomendasi dari dekan, terus transkrip nilai, kayak gitu sih paling beasiswa umumnya gitu. Keterangan tidak menerima beasiswa, kayak gitu. Kalau dari aku. Oke. Boleh kali nih dari Bang Mando sama Bang Rapip ceritain perjalanan Bang Mando sama Bang Rapip selama cari beasiswa gitu, selain dari Bank Indonesia ini. Ya, mungkin dari aku dulu ya, Bang. Oke. Ya, kalau dari aku tuh udah ngincer beasiswa sebenarnya dari semester 2 gitu kan. Udah nyari-nyari beasiswa, terus kebetulan ada beberapa beasiswa juga yang masuk gitu kan di semester 2. Tapi waktu semester 2 itu beasiswanya itu ada syaratnya gitu, ada syarat yang nggak bisa aku ikutin. Jadi aku terpaksa nggak mengikuti beasiswa di semester 2 dan aku menunggu lagi gitu kan, menunggu lagi di semester-semester berikutnya. Terus di semester 3 kemarin menuju ke semester 4, di semester 4 awal lah tepatnya. Nah, itu ada info beasiswa BI kan. Nah, itu sebelum info beasiswa BI itu juga, aku udah ngikut beasiswa online gitu. Mungkin ada sekitar 3 atau 4 beasiswa online gitu kan, yang pasang Twibbon, terus upload lewat online gitu kan. Dan saingannya itu yang tadi aku bilang, sekitar 10.000, 20.000, bahkan ada yang 40.000 dan yang diambil 40 orang. Dan hasilnya juga nihil gitu kan, karena saingannya seluruh Indonesia dan kebetulan yang diambil itu yang univ besar lah gitu, kayak UGM, UI, Unpad, Undip gitu kan saingannya, jadi ya agak berat lah. Nah, tapi dari beasiswa online tadi aku nggak patah menyerah, nggak putus asa gitu. Aku coba lagi ya, coba aku apply di beasiswa BI, karena kan beasiswa BI ini kan kerjasama dengan Unsur juga, dan saingannya juga nggak sampai puluhan ribu gitu kan, kayak yang beasiswa online yang aku ikutin. Nah, aku coba beasiswa BI, aku urus syarat-syaratnya, persyaratan-persyaratannya, berkas-berkasnya. Dari awal persyaratan nggak ada ini sih, nggak ada masalah. Cuman ada satu berkas itu yang bener-bener aku ngurusnya itu H-2 jam sebelum penutupan pendaftaran gitu kan, karena emang agak ribet tuh ngurus satu berkas ini. Nah, jadi H-2 pendaftaran tuh kebetulan kan aku di Purwokerto gitu. Jadi yang ngurus itu ibu aku. Jadi di sana ibu aku ngurus H-2 jam pendaftaran
ditutup jam 2 itu di Purwokerto ditutup, itu baru jadi gitu berkasnya. Nah langsung di scan sama ibu aku, terus aku langsung buru-buru ke Bapendik, baru langsung nyerahin berkasnya gitu. Setelah itu ternyata aku lolos di tahap pertama gitu, di tahap berkas, baru lanjut ke tahap wawancara. Nah di tahap wawancara awalnya deg-degan sih, kayak ini bakal ditanyain apa ya nanti, terus kira-kira bisa jawab nggak ya, kira-kira nanti kalau ditanyain ini jawabnya apa gitu kan, kayak karena baru pertama kali juga kan wawancara beasiswa gini, kayak ada rasa-rasa deg-degan lah gitu, rasa-rasa takut nggak bisa jawab, atau takut nanti dari jawaban yang kita keluarkan malah menjerumuskan kita ke jadi ditolak atau gimana. Nah itu kayak aku mikirnya banyak pikiran lah sebelum tahap wawancara itu. Terus sempat nanya-nanya juga ke Bang Rapip, kan Bang Rapip udah pernah juga wawancara. Nah, aku tanya-tanya ke Bang Rapip, Bang gimana sih kalau wawancara beasiswa khususnya B ini? Nah, jelasin tuh Bang Rapip gimana. Nah, dari situ aku jadi tahu gitu harus belajar di mana, terus harus kayak gimana dalam posisi wawancaranya kayak gitu. Terus setelah wawancara ternyata aku menunggu cukup lama sih itu, berapa minggu ya, hampir sebulanan lebih lah buat tahap itu pengumumannya. Terus ternyata aku bersyukur bisa lolos gitu ternyata dari matematika. Gitu sih kalau cerita dari aku. Panjang ya. Mulai dari orang langsung turut tangan gitu. Iya, parah sih itu. Benar-benar sampai itu kan orang tua posisinya lagi kerja juga kan ya. Hari Senin kan, ngurus hari Senin tuh. Nah, itu sampai cuti gitu buat ngurusin itu doang. Emang mantap, berarti emang usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Betul. Sama doa. Oh iya, apalagi doa orang tua ya. Betul. Tadi sih sampai ini cerita perjalanan Bang Ratib sama Bang Mando selama Bang cari Rapip beasiswa. belum. Iya, Bang berarti Rapip sekarang belum. dari Bang Ratib. Oke. Iya, tadi Bang Mando. Berarti sekarang Bang Ratib nih, boleh nih. Cerita Cerita ya. Silakan Bang. Iya, Bang Rapip kan kayak banyak gitulah ceritanya. Banyak banget pasti. Kayak dongeng dong, Pengalaman. banyak cerita nih. Kalau cerita buat beasiswa tuh gini ya, awalnya dari sebelum pas kuliah itu kan, awal banget kuliah registrasi kan, aku dulu registrasi itu termasuk anak yang calon penerima beasiswa bidik misi juga aku dulu. Nah, aku registrasi, wawancara di beasiswa bidik misi, verifikasi berkas dan sebagainya. Nah, terus pengumuman itu ternyata aku masuk ke waiting list karena lebih banyak yang daftar di bidik misi daripada yang kuota yang diterima oleh unsur kayak gitu. Jadi aku jadi overload lah, kuotanya overload. Nah, aku masuk ke waiting list kan. Nah, di situ emang sebelum itu aku mikir kan, aku ngelihat teman-teman pula yang lain tuh yang wawancara dari sebelah aku tuh, mereka emang kalau aku bilang ekonominya tuh lebih di bawah aku gitu. Jadi lebih banget di bawah aku gitu. Terus dari situ ada ketua bidik misinya itu, ketua Himabisi, dia nanyain ke teman-teman yang waiting list ini, dari teman-teman ada nggak yang ingin mengundurkan diri dari bidik misi gitu kan. Nah terus aku mikir, aku konsul sama ibu aku kan, sama adik aku juga. Nah kata aku kayaknya lebih membutuhkan teman-teman aku yang satu ini nih, yang lain-lain yang wawancara sama aku itu, selain diri aku sendiri gitu kan. Ya udah, akhirnya dari situ aku mutusin buat buat enggak nerima bidik misi atau mengundurkan diri. Jadi aku bilang ke ketuanya, waktu itu Mas Irfa kalau nggak salah, Mas saya ngundurin diri aja. Tanya yakin Mas gitu kan. Dan saya ngundurin diri, ditanya alasannya, saya jelasin. Nah, terus habis dari situ baru aku bilang ke ibu aku, udah mah nanti kita nanti akan nyari lagi beasiswa yang lain lagi gitu kan. Nah aku nanya-nanya info cutting itu dari mulai semester 1-an, nanya ke terutama kakak tentor ya. Kakak tentor kan lebih dekat dari sama kita pasti sama abah gitu kan. Kakak tentor, kakak pendamping di kelompok makrab gitu kan. Nah nanya-nanya, dan kata mereka itu beasiswa buat kalian itu baru bisa ngeplay itu di semester 3. Nah, terus aku nanya lagi, kira-kira apa aja beasiswanya sama persyaratannya tuh apa aja gitu kan. Dijelasin lah sama mereka, terus aku suruh ngecek ke web unsutnya, beasiswa apa aja yang kerjasama sama unsut gitu kan. Nah, aku langsung
ngecek webnya sendiri, ternyata ada banyak banget beasiswanya tuh. Nah, pas lagi semester 2 kelar, berarti pas semester 3 kan, muncul pendaftaran beasiswa PPA. Nah, di situ aku langsung getol banget ngajakin teman seangkatan aku. Aku itu ngajak si Astrid sama banyak deh yang aku ajak, cuman Astrid doang yang pengen, yang lainnya itu terkendala yang aku ajak itu karena mereka udah nerima beasiswa bidik misi. Jadi kalau udah nerima bidik misi itu tidak boleh nerima beasiswa lain kecuali dari beasiswa yang pengen kita daftar itu boleh ada syarat boleh didaftarkan oleh yang bidik misi gitu. Nah, akhirnya aku sama Astrid daftar, ngumpulin berkas, nyiapin berkasnya. Di situ cuman seleksi berkas doang, seleksi berkas. Jadi tuh tahapnya itu cuman 1 tahap, verifikasi berkas doang. Habis itu pengumuman diterima apa enggaknya. Nah, aku daftar sama Astrid beberapa minggu ya, 3 minggu atau 2 minggu gitu. 2 minggu setelah itu keluar pengumumannya, aku keterima sama 10 anak matik yang lainnya gitu. Jadi ada 11 orang penerima di beasiswa PPA. Nah, yang 2 ini angkatan 18, sisanya angkatan 17, 16, 15 sama aku gitu. Nah, udah dari situ kan beasiswa biasanya tuh periodenya setahun ya. Nah, biasanya tuh kalau udah dapat beasiswa, kita nggak boleh daftar lagi beasiswa lain kecuali beasiswa yang pengen kita daftar itu membolehkan kita buat daftar gitu, tergantung beasiswanya yang pengen kita daftarin. Nah, udah aku nunggu sampai kelar beasiswa PA, muncul lagi BI sama Jarum. Nah, di situ aku pikir, aku pengen BI apa Jarum ya buat daftarnya gitu ya. Pengen daftar beasiswa BI atau Jarum. Jadi aku melanjutkan beasiswa gitu. Kalau beasiswa PPA itu, kenapa waktu itu dia nggak ada lagi? Karena lagi pandemi posisinya. Jadi beasiswa PPA tuh dinonaktifkan, nggak ada beasiswa PPA. Makanya angkatannya Mando tuh nggak ngerasain pembukaan pendaftaran beasiswa PPA gitu. Karena pandemi gitu. Aku baca-baca di web pemerintahan, PPA dari pemerintahan. Udah daftar beasiswa BI yang tahun pertama, berarti tahun kemarin. Daftar aja aku sendiri, ngajakin teman-teman aku yang lain juga yang angkatan 18 pada enggak kan, ya udah aku daftar sendirian. Nggak taunya ada pas lagi pengumuman seleksi tahap pertama ada cutting anak 17, 2 orang juga yang diterima buat seleksi tahap 1. Lanjut ke tahap wawancara kan. Wawancara ya sama kayak Mando. Wawancara biasa, aku awalnya nggak ngerti sama sekali wawancara. Kayaknya wawancara sampai kayak yang waktu aku wawancara bidik misi deh. Nah, nggak taunya dari pihak BI-nya itu ngasih kisi-kisi. Jadi dia ngasih kisi-kisi apa aja yang nanti bakal ditanyain. Nah, di situ kita belajar dari kisi itu. Nah, aku belajar tuh, aku buat rangkuman. Nah, terus yang tadinya dijadwalkan wawancara offline karena pandemi jadi online. Dan itu mundur sekitar 2 bulan dari awalnya, sekitar sebulan. Awalnya aku wawancara tuh tanggal 14 Maret. Karena pandemi kan, itu 2019. 2019 atau 2020 ya? 2020 ya kemarin tahun 2020. Nah, itu karena pandemi diundur online jadi bulan April. Nah, wawancara online tuh aku pakai WhatsApp gitu kan, WhatsApp video call tuh gitu. Udah wawancara biasa, terus bisa wawancara di situ emang deg-degan, panik kan, sampai wawancara bilang gini, Mas Rafif, kenapa Pak? Kok Masnya ngomongnya grogi-grogi gitu? Saya bingung Pak, terus takut salah jawab sama masih panik gitu kan. Udah tenang aja sama kita kata gitu kan. Nah, ya udah habis itu aku mulai santai, aku tarik napas lagi biasa gitu wawancara. Sampai akhirnya tahun kedua yang sama Mando ini, alhamdulillah aku keterima lagi di BSOBI lagi kayak gitu sih kalau perjalanan aku gitu. Ya berarti kalau dari Bang Rapip udah banyak ikut beasiswa ya? Baru 3 berarti, baru 3. Baru. Kalau Bang Mando apa baru ini apa udah pernah? Baru ini berarti. Yang keterima baru ini. Kalau dari perjalanannya berarti ya emang nggak mudah kan. Beasiswa kan berarti itu seluruh Indonesia kan ya lingkupnya. Ya, jadi ya berapa ratus ribu atau tadi udah disebut Bang Mando juga kayak rata-rata ada 10 sampai 40 ribu, sedangkan yang keterima cuma beberapa lah. Jadi ya emang gimana kita usaha, gimana kita doa, ya udah itu udah takdir ya. Mungkin lanjut aja langsung ke ini deh. Kan perjalanannya kita udah dengar nih cerita dari Bang Mando sama Bang Rapip. Dari Bang Mando sama Bang Rapip bisa kali ngasih tips nih.
tips buat saya, buat Chris atau buat teman-teman semuanya dalam milih, terutama sih milih terus ikut seleksi sama ikut tahap-tahap itu deh, tahap-tahap seleksinya. Tipsnya gimana? Kan tips orang kan kayak beda-beda nih. Kalau si A dia tipsnya ngelakuinnya ini, kalau si B gini, beda-beda. Kalau dari Bang Mando sama Bang Rapip gimana? Dari aku dulu ya. Kalau dari aku sih, kalau buat ngikutin beasiswa yang pertama niat dulu ya, karena kalau kita emang awalnya niat banget, nah itu kedepannya bakal ada aja gitu jalannya. Kayak niat dari ngurusin berkas, terus niat dari awal benar-benar belajar buat ngejar IPK, karena kan kebanyakan beasiswa kan target syaratnya itu kan IPK ya. Nah itu dari awal kita semester ini kayak Rehan, kayak Chris kan baru-baru nih, semester baru nih. Nah itu dari awal udah diniatin nih buat IPK-nya minimal 3 gitu, supaya nanti kedepannya gampang gitu buat nge-apply beasiswa gitu kan. Nah itu dari awalnya kita harus punya niat juga. Terus jangan sampai nanti udah niat ternyata di tengah jalan kayak ada rasa gampang goyah gitu kan. Ternyata berkasnya susah nih ngurusnya dan lain-lain. Nah itu jangan sampai ada perasaan kayak gitu. Jadi benar-benar harus kalau udah beneran mau nge-apply beasiswa ya harus dijalanin terus gitu kan. Jangan sampai dari nanti ada hambatan sedikit langsung goyah gitu atau gimana. Nah itu harus dikuatin gitu kan dari dalam dirinya gitu. Kalau buat tips beasiswa mana yang mau diambil itu balik lagi ke kita gitu kan. Balik lagi ke lihat dulu persyaratannya, kira-kira kita memenuhi nggak persyaratan yang diajukan oleh beasiswa tersebut gitu kan. Kalau misalnya beasiswanya dari persyaratan yang kita bisa gitu, kita memenuhi, nah silakan dicoba gitu kan. Jangan takut nyoba gitu, jangan pernah mikir sebelum kita nyoba udah aduh nggak bakalan gagal nih, aduh saingannya banyak nih kayaknya nggak bakal keterima. Itu jangan mikir gitu sih, kayak modal nekat aja gitu kan, karena syaratan udah aman. Nah udah modal nekat aja, kayak coba aja dulu. Kalau misalnya urusan diterima apa enggaknya ya udah belakangan aja, kayak yang penting kita nyoba dulu, jangan sampai udah takut duluan gitu sebelum maju gitu kan. Kalau buat beasiswa sama kalau misalnya lolos tahap verifikasi berkas nih, saat tahap-tahap selanjutnya kayak wawancara dan lain-lainnya itu kayak basic lah, kayak jangan panik, jangan takut, terus saat wawancara enjoy aja, kayak relax aja gitu kan. Jadi dari pewawancara ini juga kayak ini loh, kayak mereka mikirnya wah anak ini siap loh buat wawancara, berarti dia punya niat yang bagus gitu buat di wawancara ini. Nah itu kan jadi poin plus juga gitu kan buat kita. Makanya jangan sampai kita jadi nervous, terus jawaban kita malah nanti kemana-mana, terus jadi pewawancara itu malah jadi ragu gitu kan buat nerima nge-apply kita gitu kan di beasiswa tersebut. Kalau dari aku gitu sih paling tips and triknya. Kalau dari Bang Raffi gimana Bang? Ya, kalau dari aku ya sebenarnya mirip-mirip sama Mando ya. Emang yang pertama itu dari niat dulu. Niat. Kalau kita udah niat pasti bakal jalanin. Walaupun nanti di tengah jalannya tuh pasti ada aja hambatan, kayak misalkan dalam Mando kita minder kayak ini syaratnya banyak banget, gue pusing nyiapinnya gitu kan. Udah jalanin aja dulu, coba dulu nyiapin walaupun deadline-nya cuma seminggu. Siapin aja dulu step by step gitu kan. Siapin pelan-pelan. Ntar pas hari terakhir kalian baru ngumpulin juga nggak apa-apa, yang penting kalian tuh udah nyoba dan juga buat ngumpulinnya itu loh, ngumpulin berkasnya gitu. Itu niat. Jadi kalau dari niat itu udah kelihatan orang kalau niat tuh pas udah misalkan aku ngasih info ke teman aku nih, kita daftar beasiswa ini yuk, ini baru buka nih, tutupnya tanggal segini gitu kan. Nah terus mereka bilang ya udah ayo daftar itu kan. Nah, itu kalau udah niat tuh dia pasti bakalan searching sendiri apa aja yang dibutuhin, terus gimana cara dapetin si berkasnya itu. Nah, ntar dia bakal nanya jelas apalagi ke teman-teman yang udah dapat beasiswanya duluan gitu. Dan dari niat sendiri tuh, dari pas kuliah juga pun kita juga niat kuliah buat dapetin IPK 3 misalkan, itu juga termasuk niat ke dalam buat nyari beasiswa kalau kalian emang nyari beasiswa gitu kan. Nah, terus kalau udah niat ya benar, jangan takut, coba aja. Masalah hasil mah belakangan, biar aja, penting kalian udah usaha, udah doa, hasil mah serahin aja sama yang di atas gitu kan, udah gampang gitu, gampang kalau itu.
Terus juga kalau buat tips milih beasiswa ya tergantung pada diri sendiri sih, tergantung pada kualifikasi diri kita atau persyaratan yang menurut kita tuh mudah dan kita bisa mengerjakannya tuh yang mana. Baru kita daftar beasiswa tersebut gitu. Dan kalau buat yang anak 20 sekarang itu aku nggak tahu ya ini beasiswanya masih buka atau enggak. Dia tuh diperuntukkan buat yang baru lulus SMA sampai ke maksimalnya semester 2 kuliah. Kan kalian baru semester 2 nih. Itu beasiswa unggulan dari pemerintah tuh. Nah, itu bisa kalian cek di websitenya, cari aja di Google-nya kata kuncinya beasiswa unggulan. Nah, itu kalian cari. Nah, di situ ada persyaratannya, terus ada gimana cara daftarnya. Kalian baca-baca di situ. Nanti kalau misalnya kalian emang tertarik, silahkan daftar gitu. Beasiswa unggulan juga beasiswanya kalau aku bilang lebih bagus gitu. Dia juga ada pelatihan kepemimpinan, soft skill juga gitu. Masih banyak juga pelatihan-pelatihan yang yang diituin sama program beasiswa unggulan itu. Terus buat terakhir tadi, kalau buat milih beasiswa ya, karena tadi yang dibilang Kamando kan, kalau beasiswa online dari Instagram itu kan banyak kan univ-univ gede yang diambil dari UGM, ITB, terus UI gitu-gitu kan yang daftar tuh. Yang daftar pun juga lebih dari 1000-an atau lebih dari 10-an ribu gitu kan. Tapi yang diterima cuma ratusan, cuma puluhan doang. Itu kan kayak sayang banget kalian nyiapin berkas yang ya kalau bisa dibilang sia-sia gitu. Kalau dari aku sendiri, mendingan kalian tuh nyari beasiswa yang udah kerjasama sama instansi Unsud gitu. Jadi kan karena kita di Unsud, jadi nyari yang kerjasama sama Unsud. Nah itu peluangnya lebih gede dan lebih merata per fakultasnya. Karena kayak udah dijatah-jatahin gitu loh, fakultas MIPA dapat 30 orang, fakultas teknik berapa orang gitu. Nah itu lebih pasti di beasiswa itu dibandingkan kalian nyari yang online. Walaupun kalau kalian ingin mencoba ya coba aja gitu. Yang penting kalian doa sama usaha itu jangan lupa gitu. Kayak gitu sih. Nah, terus buat terakhir, kalau kalian juga emang tertarik buat beasiswa, kalian bisa juga nyari di Instagram. Banyak tuh, IG-IG yang nginfoin tentang beasiswa, kayak IG @info_beasiswa, terus pokoknya cari aja akademi beasiswa. Banyak kok di situ. Ada beasiswa, malah beasiswa yang ke luar negeri atau exchange gitu juga banyak. Walaupun dari program Kemendikbud juga ada nantinya gitu. Saran aku sih kayak gitu. Oke. Gimana nih Han? Lanjut? Ya, lanjut coba. Oke, lanjut ya. Kan Bang Mando sama Bang Rapip kan udah ikut seleksinya nih, seleksi Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia. Nah, target kedepannya nih buat Bang Rapip sama Bang Mando gimana nih? Mungkin mau berkontribusi di Genbi Purwokertonya itu atau gimana nih? Oke, gue Bang. ini oh ya udah. Kalau dari aku ya targetnya, kan aku udah dapat, alhamdulillah udah keterima beasiswa BI. Nah, target aku ke depannya tuh yang pasti aku pengen berkontribusi lebih dari tahun pertama aku di Genbi itu kan. Maksudnya lebih memaksimalkan lagi lah di Genbi ini, karena dari program-program yang BI tawarkan, dari webinar-webinar yang BI selenggarakan tuh banyak banget ilmu-ilmu yang kita dapat, khususnya bagi kita yang pengen jadi pengusaha gitu ke depannya. Nah, terus juga target aku yang lebih ke depan lagi yang pasti pengen cepat nyelesain laporan, terus pengen cepat nyelesain juga buat skripsinya dan nantinya bisa lulus tepat waktu, amin. Dan juga nantinya aku targetin sih aku pengen ikut LPDP kayaknya, pengen S2 pengen ke luar negeri gitu. Target aku itu sebenarnya. Bismillah. Ya, bismillah. Dari Bang Mando gimana? Ya kalau target aku setelah terima B ini yang pasti jalanin ya beasiswanya, tanggung jawab gitu kan, karena kita udah dikasih tanggung jawab memperoleh beasiswa gitu kan. Nah dari tanggung jawab yang diberikan ya aku bakal jalanin di situ gitu. Jangan sampai nanti aku malah nggak bertanggung jawab di situ, malah lari-larian atau kemana. Jadi kayak cuman ngambil ininya doang gitu, ngambil dana yang ditawarkan doang. Tapi akunya nggak ada di situ gitu kan. Sama kayak Bang Rapip sih, kayak karena aku kan juga baru nih di beasiswa BBI ini, terus aku juga nanti bakal terjun ke Genbi. Nah, aku bakal mempelajari nih nanti di Genbi itu ada apa aja, terus kira-kira proker-proker dari Genbi itu ada apa aja. Nah, di situ aku bakal banyak belajar, terus aku bakal mencoba banyak ngambil ilmu-ilmu dari Genbi itu sendiri, terus kayak dari webinar-webinar yang dilaksanain oleh BI itu aku akan coba ikutin, dan bakal banyak hal yang bakal bisa aku ambil sih. Terus kalau buat target ke depannya, ya aku paling ini sih kayak
pengen nyari banyak pengalaman lagi, jadi dari organisasi, terus dari aku sih pengennya ini ya kayak magang-magang gitu, kayak coba mau kerja part time gitu kan, supaya nantinya kayak udah ada pengalaman kerja gitu kan. Nah itu aku masih target aku tuh kayak masih nyari-nyari nih mau part time di mana atau mau coba kerja di mana supaya nanti aku punya pengalaman itu sebelum nantinya aku kayak turun langsung ke dunia pekerjaan. Kalau aku sih gitu. Oke. Mungkin kita berdua Chris bisa doa sama teman-teman yang lain ya semoga targetnya tercapai gitu. Semoga makin sukses, makin lancar lah, makin mantap ke depannya. Amin. Amin, Sekali amin. dari kita mengucapkan selamat dan semangat buat Bang Mando dan Bang Rapip atas pencapaiannya sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia dari jurusan Matematika Unsur. Oke. Gimana dari Chris coba? Ada yang mungkin satu lagi mungkin ya. Mungkin dari Bang Rapip sama Bang Mando bisa kali bikin kata-kata semangat buat teman-teman yang lagi juga nyari beasiswa. Sepatah dua kata lah pokoknya. Boleh kali Bang Mando sama Bang Rapip. Oke, aku nggak jago bikin kata-kata semangat motivasi gitu, cuman ya kalau buat bikin kata-kata buat teman-teman semuanya yang lagi nyari beasiswa atau mau cari beasiswa gitu, ya pokoknya yang tadi aku bilang gitu, jangan setengah-setengah. Kalau mau nyemplung ya nyemplung aja gitu. Jadi kalau udah diniatin pasti ada jalan gitu. Jadi jangan kalau mau melakukan sesuatu apapun itu bukan cuma beasiswa, jadi harus benar-benar ada di situ gitu. Dirinya benar-benar 100% di situ. Jadi benar-benar diniatin gitu. Jadi jangan sampai ke depannya karena kita setengah-setengah malah nanti jatuhnya malah gagal gitu. Jadi benar-benar tempatkan dirimu, jika kamu niatkan di situ ya langsung nyemplung aja gitu. Jadi jangan setengah-setengah. Kalau dari aku gitu sih. Kalau dari Bang Rapip gimana nih? Kalau dari aku ya, motivasi apa ya? Kata-kata motivasi sebenarnya nggak terlalu bagus juga sih ya. Jadi kayak nggak jago juga sama mungkin ini aja sedikit gitu. Misalkan kalau misalkan emang kalian niatin sesuatu itu, apapun yang kalian lakukan itu, kalau kalian niatin dengan serius, dengan sungguh-sungguh, maka lakukanlah. Jadi jangan sampai kalian berhenti di tengah jalan dengan rintangan yang kalian hadapi itu. Tetap kalian harus memaksimalkan yang kalian niatin agar nantinya dari niat kalian tuh bisa mencapai harapan yang kalian inginkan gitu. Terus juga saran lagi mungkin ya, ini kan saran dari ini khususnya buat beasiswa Bank Indonesia ya, saran buat Mando ya. Jadi nanti kan tahun depan berarti kan aku udah nggak jadi penerima lagi kan ya, karena maksimal kan 2 tahun. Nah, buat Mando mungkin nanti bisa ngajak adik-adiknya yang anak 20 buat terus juga ikut gabung ke Genbi gitu, karena ini pesan dari Kak Salman anak 16, Fatik 16. Dia bilang ke aku, Pip, lu nggak mau lu nggak mau ngajak temen lu yang anak 19 adik-adik lu 19 biar nantinya kalian juga bisa, jadi matematika unsur tuh bisa terus ada di BI gitu, di komunitas Genbi. Jadi nantinya buat kedepannya tuh jadi kayak tradisi dan akhirnya matematika unsur bisa terkenal juga gitu di fakultas lain kayak gitu sih. Itu pesan aku buat Mando. Intinya buat teman-teman yang kalian semuanya pengen dapat beasiswa, maksudnya pengen dapat melaksanakan suatu hal yang kalian inginkan, tetap semangat, jangan menyerah, niat yang benar-benar niat, dan jangan lupa buat berdoa dan minta restu dari orang tua kalian. Itu sih kuncinya. Oke. Jadi ya buat teman-teman semua, buat kita ya terus usaha aja. Kalau gagal kan gak apa-apa, namanya juga perjuangan gitu. Kan nggak ada ya namanya keringat itu sia-sia. Sebenarnya kan semuanya udah diatur, jalannya udah ada dari Tuhan kita kan udah ciptain nih jalannya. Tugas kita sebagai ini, khususnya sebagai mahasiswa ya cuma cari jalannya itu loh. Kita usaha cari jalannya udah ada. Walaupun gagal ya coba lagi. Ya intinya jangan pernah lelah buat mencoba. Gitu, benar kan ya? Benar, kayak kata-katanya Bung Karno aja. Oh iya. Mimpilah kalian setinggi mungkin, jadi kalau jatuh kalian berada di antara bintang-bintang. Cakep. Oke. Makasih buat Bang Mando dan Bang Rapip udah nyempetin waktunya di podcast Batik kali ini. Podcast Batik
featuring BMKM MIPA Unsud Menterian Advokasi. Ya, sekali lagi Bang Mando, Bang Rapip, makasih ya. Sukses terus ke depannya. Sukses terus, Bang. Amin, Oke, amin. kalian juga ya. Sukses semua juga ya. Oke. Sukses terus kalian. Buat BEM, Himatika, sama yang lainnya. Ya, semangat Sukses Himatika semua. dan BEM. Semangat ya. Terima kasih, Bang.